Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus. Pola kehidupan yang berkemenangan dan diberkati. Pola kehidupan, hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalamku adalah pola kehidupan yang berkemenangan dan diberkati oleh Kristus. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Di sini Paulus menggambarkan hubungan dengan Kristus dari segi kasih sayang pribadi yang mendalam dan kebergantungannya kepada Tuhan. Kita yang beriman kepada Kristus hidup dalam kesatuan yang intim dengan Tuhan Yesus, baik dalam kematian maupun dalam kebangkitannya. Kita yang telah disalibkan bersama Kristus, kita hidup bersama Dia dalam hidup kebangkitannya. Kristus dan kuasanya tinggal di dalam kita, menjadi sumber segenap kehidupan kita yang memberikan kemenangan dan menjadi pusat semua pikiran kita, perkataan kita dan perbuatan kita. Dalam diri orang percaya, hidup kebangkitan Tuhan Yesus terus-menerus disalurkan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan dalam Roma 8 ayat 10 sampai 11 berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan, haleluya. Pola kehidupan, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku adalah pola kehidupan yang berkemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Ada 4 kemenangan yang nyata dalam hidup orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Yang pertama saudara, menang atas keinginan daging. Dalam Galatia 5 ayat 16, 19, 21, 24, 25 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, saudara. Dan yang kedua, saudara, kita menang atas godaan dosa. Roma 6 ayat 11, 12 dan 14. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa dan tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh yang panas supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia Kristus. Di dalam kasih karunia daripada Allah. Sesungguhnya orang yang percaya saudara kepada Tuhan Yesus dapat hidup berkemenangan terhadap dosa. Dan dosa tidak menguasai hidupnya lagi karena orang yang sudah percaya pada Yesus ada di bawah kasih karunia-Nya yang mampu memberi kemenangan atas dosa, saudara. Dan kemenangan yang ketiga adalah menang atas dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Ketika orang percaya melakukan kehendak Allah, maka mereka hidup berkemenangan atas dunia, atas godaan dunia itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup.
Dan kemenangan yang keempat adalah menang dari iblis. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saat kita tunduk kepada Allah, maka Allah akan menolong kita untuk menang melawan iblis. Tunduk kepada Allah artinya kita sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, memohon penyucian dari Allah atas dosa yang kita perbuat melalui tangan kita, hati kita, saudara. Maka hidup kita akan berkemenangan melawan godaan iblis. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, saudara. Pola hidup yang berkemenangan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada 4 kemenangan yang kita peroleh. Menang atas keinginan daging, menang atas godaan dosa, menang atas dunia, menang atas godaan iblis. Dan Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, saudara. Mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita hidup berkemenangan atas keinginan daging, godaan dosa, dunia, dan godaan iblis. Saudaraku, serahkan hidupmu pada Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh, supaya hidup kita berkemenangan, hidup kita bahagia, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku, sehingga hidupku berkemenangan atas setiap godaan dosa, atas setiap godaan iblis, godaan dunia ini. Tuhan, hidup kami berkemenangan, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan dan Bapak Ibu, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.